Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masyara hadirin hadirat jamaah, a'azzakumullah. Di kesempatan sore hari yang cerah, walhamdulillah, di Masjid Nabawi fi baitin min buyutillah. Ini adalah merupakan satu keutamaan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Rabbul Alamin. Dan kita sekarang di Masjid Nabawi, ya masjid yang utama, yang kedua setelah Al-Masjidil Haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali salat. Ya, kecuali di Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali salat. Kita duduk di salah satu rumah Allah, kita membaca Al-Quran, mengkajinya, kecuali turunlah pada kaum tersebut illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah, wa haffathumul malaikah, dikelilingin oleh para malaikat. Bahkan wa dzakarallahu fi man indah, Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikatnya. Ini adalah merupakan majlis yang utama, majlis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah sejenak. Makanya kenapa diantara alasannya Raudhah itu yang tadi pagi jamaah kunjungi, yang akhwat, lalu kemudian yang tadi siang kita kunjungi, dia disebut Raudhah, ada dua alasan. Yang pertama, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala jelaskan ketika menjelaskan hadis ma baina mimbari wa baiti atau wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar dan kuburnya Nabi, kalau dulu ya kamar ya. Kalau sekarang sudah jadi kubur, dulu ya hujrah, kamarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah taman dari taman-taman surga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala katakan, yang pertama, kenapa dia disebut dengan Raudhah? Karena nanti ini Raudhah yang ada di sini Allah Rabbul Alamin angkat, diletakkan menjadi salah satu taman di surganya Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama, kenapa dia disebut dengan Raudhah. Karena Allah jadikan dia sebagai salah satu dari taman-taman di surga nanti area itu. Yang kedua, disebut dengan Raudhah adalah karena di situ para sahabat dahulu menuntut ilmu, duduk, ya beribadah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah, termasuk menuntut ilmu. Dan tadi Rasul sabdakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, kalau kalian melewati taman surga, singgah. Apa itu? Hilaquz dzikr, majelis zikir, halaqah zikir. Dan termasuk zikir adalah ilmu. Halaqah zikir itu termasuk adalah halaqah ilmu. Orang belajar, menuntut ilmu, mengingat hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah majelis ilmu. Maka kalau tadi kita kunjungi Raudhah yang di sana, maka kita pun sedang berada di Raudhah min riyadil jannah pada sore hari ini, yaitu hilaquz dzikr, majelis zikir, majelis ilmu. Jadi majelis yang utama, majelis yang begitu penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita memulai sesi yang pertama dari kajian kita terkait dengan mengingat kematian. Ini diambilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah
mengingat sesuatu yang menghancurkan kematian, yakni al-maut, yaitu kematian. Dia memperbanyak mengingat kematian. Nah, apa yang dimaksud dengan memperbanyak mengingat kematian di sini? Apakah maksudnya adalah kita mengingat orang yang sudah mati? Bukan itu. Bukan itu. Karena kalau itu justru tidak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Mengulang-ulang kesedihan, mengingat orang yang sudah mati terus-menerus, tidak bisa menghilangkan kesedihan darinya, itu malah tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Masuk dalam keumuman larangan meratap. Jadi yang dimaksud mengingat kematian di sini, para ulama jelaskan, termasuk Syekh bin Baz rahimahullahu taala, adalah mengingat kematian yang membuat kita jadi mempersiapkan kematian itu dengan yang terbaik. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, atau pernah ditanya Rasulullah SAW tentang siapakah orang mukmin yang paling cerdik, paling pandai. Ayyul mu'mini akyas. Orang mukmin mana yang paling cerdik, yang paling pandai? Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aktsaruhu lil mauti dzikran. Dia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhu lahu isti'dadan. Dan yang paling terbaik mempersiapkan kematian tersebut. Ulaika humul akyas, merekalah orang-orang yang cerdik pandai. Di dalam hadis yang lain dengan redaksi al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik pandai adalah orang yang dia mengevaluasi dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, dan dia beramal prioritasnya adalah untuk kematian, setelah kematian nanti. Wal 'ajizu, dan orang yang lemah, nah ini disebut orang lemah oleh Rasulullah SAW, adalah orang yang dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya, yang memperturutkan hawa nafsunya. Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan dia banyak berangan-angan kepada Allah Rabbul Alamin, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begini. Ya, mungkin seperti yang dikatakan oleh sebagian orang ya. Dia maunya hidupnya nggak susah, nggak sulit, nggak dikungkung kewajiban dan seterusnya. Ya, waktu masih anak-anak dia seneng, usia mudanya pesta pora gitu, hura-hura, matinya apa? Udah tua kaya raya, mati masuk apa? Masuk surga. Ini wa tamanna 'ala Allahil amani. Ini orang berangan-angan. Ya, ini orang berangan-angan, dan ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Dia berangan-angan panjang seperti itu, tapi tidak beramal. Maka yang membedakan antara berharap dan angan-angan adalah beramal. Jadi Al-Jurjani katakan, ar-raja di dalam ta'rifatnya, ar-raja'u ma qaranahul amal. Yang namanya orang berharap itu disertai dengan berbuat. Wa illa, kalau tidak berbuat, fahuwa umniyah, maka itu adalah angan-angan aja, angan-angan belaka. Jadi orang pengen tadi itu, pengen masuk surga tapi tidak mau beramal soleh, nggak mau susah payah, nggak mau capek-capek, ya. Lalu kemudian bisa masuk surga, ini angan-angan. Maka oleh karena itulah, mengingat kematian ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang mukmin. Makanya kita dianjurkan dengan beberapa hal untuk menuju kepada mengingat kematian. Di antaranya adalah iyadatul marid. Kita dianjurkan, diperintahkan menjenguk orang yang sakit, dan itu masuk dalam hakul muslim alal muslim, haknya muslim kepada muslim yang lain. Karena dengan sakit ini kan dekat sekali dengan kematian. Yang namanya sakit itu dekat dengan kematian, sehingga ada istilah maradul maut, sakit yang memang dekat dengan kematian. Dengan menjenguk orang yang sakit, kita jadi teringat akan kematian. Termasuk juga yang menyolati jenazah, menghantarkan jenazah, dan itu juga kita diperintahkan, dianjurkan syuhudul jenazah, menyolati jenazah, termasuk menghantarkan ke kuburnya. Ini termasuk juga hak muslim kepada muslim yang lain. Syuhudul janazah wattiba'uhu ila qabrihi, atau ila qabrihi, menghantarkan jenazah ke kubur, nyolatin jenazah. Itu adalah merupakan amal yang kita dianjurkan untuk mengingat kematian. Makanya
di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, hampir setiap habis salat fardu ada salat jenazah, salat jenazah. Jenazahnya ada, tidak gaib ya. Jenazahnya ada, cuma di depan, kita aja nggak lihat. Jadi tidak gaib ini. Jenazahnya ada, cuma di depan, kita nggak lihat. Jadi kalau kita mau lihat, softnya kita depan, nah kita lihat, nanti pas dibawanya juga kita akan lihat. Pas waktu dia diantarkan ke Baqi, ke pemakaman yang ada di Madinah, kita akan melihat juga, kita akan menyaksikan hal itu juga kalau memang kita mau di depan ngikutin. Nah ini bagian daripada amalan yang membuat kita jadi mengingat kematian. Dan dengan mengingat kematian itu, kita jadi takut. Ya, jadi takut apa? Takut apa? Takut mati. Cuman takut mati itu ada dua macam. Ada dua macam. Semua pasti takut mati, nggak ada yang takut mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Suratul Jumu'ah ayat ke-8. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya. Kita pasti semua lari. Jadi nggak ada orang yang senang mati secara tabiat ya. Secara tabiat manusiawi, tabiat basyariyah, nggak ada yang senang mati. Semua pasti nggak mau mati. Semua pengen lari dari kematian. Ayat Al-Quran yang bilang begitu. Tetapi pasti kematian yang mendatangi kalian. Kita yang lari, kematian yang menghampiri kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah beritahukan kepada kalian apa yang kalian perbuat dan memberikan balasan. Nah, kalau ayat ini takut matinya adalah yang membuat kita jadi berhati-hati, membuat kita jadi waspada, membuat kita jadi segera bertaubat, membuat kita jadi qanaah, membuat kita tidak panjang angan-angan. Ini takut mati yang diharapkan, bukan hanya sekedar takut secara tabi'i. Maka ada dua hal yang harus kita fahami. Yang pertama, al-khawfu tabi'i, takut secara tabiat. Maka takut yang secara tabiat, la thawaba wa la iqaba lahu. Enggak ada pahala, enggak ada dosa. Orang takut singa, wajah. Enggak ada pahala, enggak ada dosa. Saya enggak takut. Itu namanya al-khawfu tabi'i, takut secara tabiat. Tidak ada pahala, enggak ada dosa. Anda takut silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi secara tabiat orang spontan pasti apa? Takut. Itu namanya al-khawfu tabi'i, enggak ada dosa di situ. Dan itu tidak termasuk ke dalam ibadah. Itu termasuk amalul qalb, tapi amalun tabi'iyun, perbuatan hati secara tabiat. La yusabu alaih, enggak dapat pahala dia. Wala yu'aqabu alaih, enggak juga mendapatkan iqab. Kewajaran biasa. Nah, yang kedua itu, yang ini merupakan amalan hati, jadi ibadah dia, ibadah qalbiyah, yaitu khaufun syar'iyyun. Khauf yang syar'i. Anda takut mati, tapi kita jadi hati-hati bermaksiat, jadi nggak mau, jadi mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat, meninggalkan yang haram. Ini khauf yang syar'i. Amalan hati jadi ibadah dia. Dia menjadi ibadah karena dia mendukung ibadah zahir, karena dia memperkuat ibadah zahir. Maka ini harus kita bisa bedakan. Kalau kan banyak orang, coba kalau ditanya, emang ada orang yang berani mati? Secara tabi'i nggak ada yang berani. Tapi tetap coba lihat sehari-harinya, apakah dia memperbaiki dirinya atau tidak, dan seterusnya. Dari situ yang membedakan. Oleh karena itulah para ulama mengatakan, ini dikutip di dalam kitab At-Tadhkirah dari Ad-Daqaq rahimahullahu ta'ala, orang mengingat kematian, dia mendapatkan setidak-tidaknya seminim-minimnya 3 faedah. Yang pertama adalah ta'jilut taubah, dia menyegerakan taubat. Yang kedua adalah al-qanaah, hatinya diberikan qanaah, menerima, bersyukur atas apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dan yang ketiga adalah an-nasyatu fil ibadah, bersemangat dalam beribadah. Adapun orang yang lalai dari mengingat kematian, maka uqiba bisalasah, dia mendapatkan dalam tanda kutip hukuman, dampak negatifnya juga 3, lawan yang 3 tadi. Yaitu apa? Taswifut taubah, taubat diundur-undur, nanti aja. Lalu kemudian yang kedua, dia jadi
panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan. Dan yang ketiga, dia jadi malas dalam beribadah. Malas ibadah. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi. Jadi ini menjadi hal yang jadi catatan buat kita nih, poin-poin penting ini. Ya. Makanya beberapa sunnah tadi kita sudah sebutkan contohnya, mengingat menjenguk orang sakit, ya kan? Termasuk ziaratul kubur. Kalau tadi kan nyolatin jenazah, mengantarkan jenazah ke kubur, termasuk ziarah kubur. Itu dalam rangka mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Itu tujuan utamanya itu. Ziarahilah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Tujuan utamanya ziarah kubur itu, bukan minta sama penghuni kubur. Kalau mendoakan itu bisa di mana aja. Mendoakan bisa di mana aja. Jadi kalau mendoakan nggak mesti harus di hadapan kubur. Dia boleh mendoakan di mana saja. Adapun mengucapkan salam itu bagian daripada sunnah dan adab berziarah kubur. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu adab, dan di dalamnya sudah ada doa. Adab, dan di dalamnya sudah ada, dan bukan kubur khusus ya. Yang diziarahi bukan kubur khusus, bukan. Misalnya begini, kubur orang tua itu. Nah, bagaimana kalau yang sudah masuk ke baki kita tadi pagi ya? Coba, gimana keluarganya tahu itu kuburan bapaknya, ibunya, namanya nggak ada, tidak tertulis di situ. Bahkan kalau sudah jadi tulang belulang dipindahkan ya Satya. Kalau sudah jadi tulang belulang dipindahkan. Coba, gimana dia mau tahu itu kuburan bapaknya atau bukan, itu kuburnya ibunya atau bukan? Orang Indonesia akan bertanya, terus gimana saya kalau ngedoain orang tua saya kalau kuburannya dipindah atau kuburannya ditumpuk, seperti di sebagian pemakaman yang ada di Jakarta gitu kan, karena minim ditumpuk. Terus gimana ngedoain? Ditumpuk dengan orang lain atau hilang misalnya karena nggak dibayarin pajaknya. Ya subhanallah, hatta sudah mati pun kena pajak. Allahu akbar. Hatta sudah mati kena pajak, hidup kena pajak, mati kena pajak. La ilaha illallah. Lahir kena pajak juga. Ya. Lahir kena. La ilaha illallah. Coba aja. Jadi ternyata mendoakan itu dari mana saja kan? Nggak harus di tempat tertentu, nggak harus di tempat khusus. Kalau ngedoain di mana saja. Jadi ziarah kubur itu intinya ngingetin akhirat, mendoakan yang ada di pekuburan itu secara umum, tidak secara khusus. Makanya ini harus difahami dengan betul-betul hati-hati. Apa yang saya jelaskan ini jangan sampai disalahfahami, karena fatal sebabnya. Yaitu apa? Tidak termasuk bagian daripada berbakti kepada orang tua, menziarahi kuburnya secara rutin, tidak termasuk. Dan itu bukan kata saya, itu sabda Rasulullah SAW. Termasuk bakti anak kepada orang tua adalah mendoakan dari mana saja, di mana saja, kapan saja. Jadi bukan harus yang namanya mendoakan tuh harus di hadapan kuburnya orang tua, tidak. Nah, ini orang seringkali beranggapan bahwa ketika misalnya tadi kuburnya hilang atau lagi tidak diketahui di mana, terus gimana saya mendoakan orang tua? Ya, Anda doakan saja. Doakan saja. Karena menziarahi kubur itu mengingat akhirat, entah itu kuburannya siapa, entah itu kuburannya siapa, entah itu kuburannya siapa, tujuannya adalah untuk mengingat akhirat. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana dengan kubur Rasulullah SAW? Kubur Rasulullah SAW tetap dianjurkan kita menziarahi kuburnya. Diperintahkan, dianjurkan, masuk dalam keumuman menziarahi kubur. Karena memang Rasulullah SAW dikuburkan di tempat yang khusus spesifik, maka orang akan mengetahui kubur itu. Walaupun hari ini ditutup, itu pun sudah diupayakan ditutup agar orang tidak berlaku berlebihan terhadap kuburnya Rasulullah SAW. Itu dianjurkan. Tapi kan yang kaum wanita tidak boleh. Memang fatwanya para ulama di Saudi begitu. Kaum wanita tidak boleh ziarah kubur, dilarang. Makanya tidak bisa masuk ke baki, masuk ke Raudhah pun nggak bisa ngelewatin depan kuburnya Rasulullah SAW. Tidak bisa, nggak diperkenankan. Maka oleh karena itu, ini menjadi penting sekali buat kita bahwa
mengingat kematian itu adalah sesuatu yang betul-betul sangat bermanfaat. Dan kalau ada yang ingat tadi subuh tadi imam baca surat apa? Surat pertama? Fadil ingat? Subuh tadi, subuh rakaat 1 yang salat berjamaah di sini. Al-munafiqun. Ya, aku tahu. Surat Al-Munafiqun. Ya, di surat Al-Munafiqun. Ya, di bagian akhir dari apa? Di bagian akhir dari surat Al-Munafiqun, ayat ke-10 ya. Kita di ayat 10 ya. Ayat 10. Apa Dil bunyinya Dil? Ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum 9 dari 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Mengingat Allah termasuk salat di dalamnya ya. Lalai dari salat karena sibuk urusan hartanya, lalai dari salat karena sibuk urusan anaknya. Ya, siapa orang yang seperti itu maka dia orang yang rugi. Lah, lanjutan ayatnya. Ini ada hubungan dengan kematian ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Dan berinfaklah dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang apa? Kematian. Sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia berkata menjelang kematian, ya Allah, coba saya masih dikasih kesempatan waktu yang sedikit aja. Sebentar aja. Pasti saya mau sedekah. Pasti saya mau jadi orang yang salih. Tetapi apa yang terjadi? Sia-sia kan? Nah, ini nanti ada pembahasan sendiri. Temanya judulnya angan-angan orang yang mati. Dia berangan-angan bisa hidup lagi. Dia berangan-angan dikasih kesempatan. Dia berangan-angan bisa dikasih waktu walau sebentar saja. Tapi apa yang terjadi? Ayat terakhirnya wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bisa dimundurin. Kalau waktunya udah datang kagak bisa mundur, walaupun sebentar enggak bisa mundur. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi artinya bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita nih ya kesempatan untuk menambah amal saleh, kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perjalanan safar juga ini kita kaitkan dengan safar. Safar itu juga sebenarnya pelajaran berharga buat kita adalah itu seperti kehidupan kita dalam bentuk yang pendek, dalam bentuk miniatur, dalam bentuk pendek. Kita tidak tahu. Ini kita safar nanti bisa ke Mekah atau tidak, kita tidak tahu. Besok gimana, kita tidak tahu. Bisa pulang ke tanah air atau tidak, kita tidak tahu. Tuh. Jadi safar itu sebenarnya mendidik kita juga bahwa kita jalan. Termasuk nanti kita berangkat umroh. Itu juga pelajaran mengingat kematian, pakai kain ihram warna putih. Ya. Enggak ada yang pakai ihram batik kan, enggak ada. Enggak ada. Saya lihat jamaah kalau untuk yang laki-laki enggak ada lah. Ihramnya warna batik, warna ihram Nusantara enggak ada kan. Di sini terbukti bahwa tidak ada yang namanya Islam Nusantara. Di sini terbukti. Ihramnya enggak batik ternyata. Ya. Kenapa enggak ihram Nusantara aja, pakai batik aja sekalian ihramnya, kain ihramnya, ayo. Di sini terbukti tak ada Islam Nusantara. Buktinya ihramnya kain putih ya Pak ya, bukan kain batik kan? Merah putih pun tidak kan? Enggak, putih jadi.
Itu apa? Itu gambaran kafan. Kain kafan kita nanti datang menghadap Allah Rabbul Alamin juga begitu, cuman modal kain kafan aja udah. Nggak ada kedudukan, jabatan dan seterusnya, nggak ada. Yatba'ul mayyit salasa, yang nganterin mayit 3. Keluarganya, iya kan? Temannya nganterin. Hartanya juga nganterin, anaknya, keluarganya, anaknya nganterin, hartanya nganterin. Amalnya nganterin. Jadi ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya plus sama anak-anaknya, istrinya, kemudian hartanya, amalnya. Yang 2 pulang. Yang 2 pulang. Harta pulang enggak? Pulang. Mobilnya ikut dikubur juga. Istrinya ikut dikubur juga bersama suaminya. Tak ada yang nama cinta sehidup semati, tak ada. Tak ada itu. Sehidup ya, semati masing-masing. Tinggal apa? Yang nemenin apa? Nah, sekarang pertanyaannya. Ini satu hal yang buat pelajaran kita semuanya. Seberapa peduli kita sama harta kita yang tidak ikut sama kita? Seberapa khawatir kita sama harta kita yang nggak pernah ikut sama kita? Ntar nggak ikut dia. Bukan berarti nggak peduli, pasti secara manusia ada kepedulian kan. Kedua, seberapa peduli banget kita sama keluarga kita? Pertanyaannya sederhana. Nih, temen yang sebenarnya amal salih kita. Seberapa peduli kita sama dia? Apakah sama pedulinya dengan harta? Apakah sama pedulinya dengan anak-anak keluarga? Padahal yang nemenin kita dia itu. Makanya tadi yang di surat Al-Munafikun, orang beriman, jangan terlalaikan harta, anak, membuat kau lalai itu. Karena memang secara manusiawi kita sangat peduli pada hal itu. Padahal yang jadi teman kita nanti amal saleh. Mestinya kan kita lebih peduli banget sama amal saleh itu dibandingkan dengan keluarga ataupun harta. Bukan berarti nggak peduli sama keluarga sama hartanya, lain ini. Jangan salah paham, nanti disangkanya nggak peduli sama keluarga gara-gara ceramahnya Ustadz, saya nggak peduli lagi sama keluarga saya, biarin aja. Kenapa? Dia nggak nemenin saya ini? Nggak begitu maksudnya. Tetap peduli sama keluarganya, tetap peduli sama hartanya, tapi lebih-lebih lagi terhadap amal solehnya. Dan yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah itu jangan lalai. Bukan abaikan saja keluargamu, abaikan saja hartamu, bukan gitu kan. Jangan lalai. Tuh, yang Allah ingatkan kepada kita, jangan lalai dari mengingat Allah, jangan lalai dari amal soleh. Hanya itu, bukan terus abaikan aja anak istrimu, abaikan saja keluargamu, abaikan saja hartamu. Bukan itu. Kita tidak diperintah untuk seperti itu. Ini hal yang seperti ini. Jadi lebih peduli terhadap amal solehnya, karena dia nanti yang nemenin kita tuh. Teman yang sebenarnya itu dia, yang nemenin kita, yang bersama dengan kita di kubur, yang ada di kanan kiri kita, di arah kepala kita, di bawah, di kaki kita. Yang sebagian hadis menyebutkan tuh amal soleh di sekelilingnya nanti ketika dia di dalam kuburnya, di dalam barzah. Maka dengan mengingat kematian, itu bukan mengingat orang mati yang matinya tragis, matinya kecelakaan, matinya tenggelam, lalu kemudian bikin acara-acara mengenang kematian. Bukan itu bukan masuk ke dalam mengingat mati, bukan itu. Kalau itu mengenang orang mati, tak boleh itu. Masuk dalam meratap. Masuk dalam niyahah, meratap. Mengingat-ingat terus, seolah-olah nggak bisa lepas dari kesedihan terus-menerus. Apalagi sampai kemudian menunjukkan dia tidak redha terhadap ketetapan Allah Rabbul Alamin. Maka para ulama tadi kita sudah sebutkan, Syekh bin Baz jelaskan bahwa maknanya mengingat kematian bukan berarti kita ingetin orang mati sedih terus, si ini matinya celakaan begini mengerikan, bukan itu. Tetapi kematian yang membuat kita jadi mempersiapkan diri untuk kehidupan yang selanjutnya. Kita ini mengalami hidup 2 kali, mati 2 kali. Betul nggak? Hidup 2 kali, mati 2 kali. Betul nggak?
aman. Betul maksudnya. Bener ini. Pernah merasa sekarang nih kita hidup, pernah merasa nggak sebelum ini mati? Ketika dia sebelum lahir tidur. Ah, sebelum apa? Sebelum lahir ya? Sebelum lahir tuh mati tuh. Sebelum di kandungan itu kan cuman ruh saja, di alam ruh toh itu mati itu Pak. Yang disebut bukan saya, ayat Al-Quran sebut. Gimana dia punya? Kaifa takfuruna? Bukan yang waktu selesai. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ilaihi turja'un. Ya gitu ulangi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kebanyakan semuanya itu. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah sedangkan kalian dulunya mati apa hidup? Wa kuntum amwata. Mati. Disebut mati duluan. Kemudian hidup. Kemudian mati lagi. Kemudian hidup lagi dan dikembalikan kepada Allah. Berarti artinya semuanya akan dihisab oleh Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Ini gitu. Tapi ntar kalau kita ngobrol-ngobrol lagi, ntar dia datang lagi. Gum gitu. Kan ini masih tadi bersambung masih ya. Mati 2 kali. Hidup. Jazakallah khair.